Sosok pemilik sertifikat hak guna bangunan alias sertifikat HGB pagar laut di daerah Banten yang menghebohkan publik perlahan mulai terkuak. Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang alias Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid akhirnya mengakui siapa sosok di balik heboh pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Nama Aguan sempat menjadi perbincangan publik terkait pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Sugianto Kusuma atau yang dikenal sebagai Aguan merupakan pemilik perusahaan pengembang properti terbesar di Indonesia bernama Agung Sedayu Group, ASG. Kini terungkap pagar laut tersebut ternyata sudah mengantongi sertifikat hak guna bangunan, HGB. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, BPN, Nusron Wahid, pada konferensi pers, Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Kami sampaikan, kami mengakui atau kami membenarkan ada sertifikat HGB yang ada di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di sosial media, ujarnya. Nusron menjelaskan bahwa jumlah sertifikat HGB mencapai 263 bidang dan dimiliki oleh beberapa perusahaan serta perseorangan. Salah satu di antaranya adalah PT Cahaya Inti Sentosa. Nusron mengatakan perusahaan tersebut mengantongi 20 bidang HGB. Pertama, PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian, atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang, jelasnya. Diketahui, jajaran pengurus Intan Agung Makmur dan Cahaya Inti Sentosa adalah orang yang sama. Dikutip dari kontan.co.id, Freddy Numberi dan Belly Jalil juga menduduki posisi masing-masing sebagai komisaris dan direktur di Cahaya Inti Sentosa. Adapun pemegang saham Cahaya Inti Sentosa adalah PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka, PANI, PT Agung Sedayu, dan PT Tunas Mekarjaya. Lantas siapa Aguan? Berikut profilnya. Sugianto Kusuma atau Aguan lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 10 Januari tahun 1951. Ia menikah dengan Rebecca Halim. Mereka dikaruniai 4 orang anak yang bernama Richard Halim Kusuma, Lareina Halim Kusuma, Luvena Katrin Halim, dan Alexander Hakusuma. Susanto Kusuma, saudara laki-laki Sugianto Kusuma, juga tercatat sebagai pemegang saham Agung Sedayu. Sementara itu, keponakannya, Stephen Kusumo, menjabat sebagai CEO Agung Sedayu Group, ASG. Pada 1971, Aguan mendirikan perusahaan kontraktor rumah pertokoan yang bernama Agung Sedayu Group. Dalam 10 tahun pertama, perusahaan ini mulai dikenal oleh pasar melalui promosi dari mulut ke mulut. Berkat kerja keras seluruh tim, ASG tumbuh dengan pesat, memperluas jangkauan pelanggan dan menjalin lebih banyak kemitraan bisnis. Sejak 1991, ASG berhasil menjadi salah satu perusahaan properti terkemuka di Indonesia melalui keberhasilan membangun Harko Mangga II, mal elektronik terintegrasi pertama di tanah air. Keberhasilan tersebut disusul dengan proyek-proyek besar lainnya, termasuk pengembangan kawasan residensial dan komersial skala besar, seperti Taman Palem seluas 200 hektar, serta sejumlah apartemen gedung tinggi. Perusahaan properti itu juga menggarap proyek pusat perbelanjaan terkemuka, di antaranya adalah Asta Distrik 8, Mall of Indonesia, PIK Avenue, dan Grand Galaxy Park. Aguan juga tergabung ke emiten kaleng dan kemasan PT Pratama Abadi Nusa Terbuka yang kemudian bertransformasi menjadi Pantai Indah Kapuk II, PIK II. Selain itu, Aguan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pantai Indah Kapuk II Terbuka, PANI, dan juga menjadi Wakil Komisaris Utama PT Bank Arta Graha International, yang dimiliki oleh Tommy Winata. Tommy Winata, seorang pengusaha Tionghoa, aktif di sektor perbankan dan properti. Kesamaan visi di antara mereka menjadikan keduanya menjalin kerja sama strategis. Kemitraan ini menghasilkan proyek-proyek real estate besar, seperti kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK, Kelapa Gading, hingga kawasan perkantoran bergengsi yakni Sudirman Central Business District, SCBD. Selain itu, Sugianto Kusuma juga menjadi bagian dari 10 pengusaha yang akan berinvestasi di IKN dengan total investasi senilai 40 triliun rupiah. Menurut berbagai sumber, Aguan memiliki harta kekayaan mencapai 42,73 triliun rupiah. Aguan diketahui aktif dalam kegiatan sosial. Pada 2002, Aguan bersama istrinya bergabung dengan Suci,
yaitu lembaga sosial kemanusiaan yang didirikan oleh Master Cheng Yen pada tahun 1966 dan berpusat di Hualien, Taiwan. Inilah sosok Maijen Andy Supardi, Komandan Korps Marinir, Dangkormar, TNI Angkatan Laut yang memimpin pasukannya membongkar pagar Laut Tangerang, Banten hari ini, Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2024. Pembongkaran pagar Laut Tangerang yang sempat menghebohkan ini melibatkan TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR, Bakamla, Polairut Baharkam Polri, dan sejumlah pimpinan instansi terkait serta masyarakat. Kami hadir untuk mendukung semua kegiatan, nanti ada mengkoordinir. Di sini nanti ada beberapa kementerian, Panglima TNI, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ada KKP, KPLP, dan lain-lain, kata Maijen Andy Supardi, dikutip dari Breaking News Kompas TV pada Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2025. Dikatakan Andy, kegiatan ini meneruskan aksi yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk hari ini, pihaknya mengerahkan 3 kendaraan amfibi, menyiapkan 14 perahu serta 3 sea rider. Kami akan berkolaborasi bersinergi untuk kepentingan bangsa dan negara, katanya. Ditegasnya Andy, terkait pembongkaran pagar laut ini, pihaknya jelas tegak lurus dengan perintah Panglima TNI dan perintah Presiden Prabowo Subianto yang berjenjang melalui KSAL. Kami tegak lurus apa kata Presiden, kita lakukan yang terbaik buat bangsa dan negara, karena beliau Panglima tertinggi TNI. Untuk bangsa dan negara, apapun akan kita berikan, tegasnya. Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, pembongkaran akan diawali dengan rapat koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, TNI Angkatan Laut, AL, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ATR, Bakamla, Polairut Baharkam Polri, dan sejumlah pimpinan instansi terkait. Pimpinan Komisi 4 DPR RI juga dijadwalkan hadir. Rapat akan digelar di pos TNI AL Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Usai rapat, para pejabat akan memberikan pernyataan resmi mengenai pembongkaran pagar laut, sebelum melakukan peninjauan langsung ke lokasi perairan Tanjung Pasir. Tampak beberapa kapal beroperasi di sekitar lokasi, termasuk kapal pengawas kelautan dan perikanan, serta kapal kecil yang membawa polisi. KKP akan mengerahkan 400 personel dan 9 kapal untuk proses pembongkaran pagar laut. Asisten khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menyampaikan bahwa 400 personel akan bekerja dalam sistem shift, mempertimbangkan mobilitas terbatas. Selain personel PSDKP, TNI AL juga menurunkan ratusan personel dan armada, begitu pula Bakamla dan Polairut, ujar Doni.